bahkan kisaran di 600 sampai 700 ribu rupiah per bulan. Itu sudah makan, sudah bensin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Lintang Anugrah Alamsyah. Saya angkatan 2018. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Program studi pendidikan matematika, fakultas tentunya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Di sini saya masuk tahun 2018 ya, seperti angkatan saya 2018 dan saya sekarang semester 6. Nah, waktu saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, saya itu masuk lewat jalur umum atau bisa disebut dengan jalur reguler. Nah, kenapa saya masuk lewat jalur reguler? Karena saat itu saya tidak mendapatkan undangan yang pertama, dan yang keduanya itu saya tidak tahu bahwa terdapat jalur yang lain yang bisa diikuti untuk masuk Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya juga tidak tahu bahwa dulu itu ada beasiswa seperti itu. Berbicara soal jalur ya, nah sekalian aja ya. Di sini itu setahu saya itu ada 3 jalur, tiga ya. Yang pertama itu jalur undangan. Nah, di sini jalur undangan itu untuk siswa yang seperti apa? Biasanya itu untuk siswa yang antar area mungkin, atau antar pulau mungkin, bisa dikatakan seperti itu. Khususnya untuk seperti itu mungkin ya. Nah, untuk jalur yang kedua itu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu bagaimana cara masuknya? Nah, sepengertian saya atau sepengetahuan saya, untuk masuk ke jalur prestasi itu dibutuhkan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5 itu nilai sekolah menengah ya. Nah, itu ketika kita lolos jalur seleksi prestasi itu bisa masuk kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak harus menuntut harus gede per semester kayak gitu, nilainya besar per semester, tapi nggak seperti itu juga konsepnya. Yang saya tahu itu harus ada peningkatan di 5 semester ini. Ada semester 1, semester 2, semester 5 itu grafiknya meningkat kayak gitu loh. Yang terakhir itu jalur yang saya lewati ya, yaitu jalur biasa umum atau bisa disebut dengan jalur reguler. Nah, jalur reguler itu seperti apa sih Kak? Nah, jalur reguler itu menurut yang saya tahu itu jalur umum ya, jadi yang ada gelombangnya kayak gitu loh. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang akhir kayak gitu. Mendekati gelombang akhir itu masuknya itu jalur reguler kayak gitu. Nah, jalur prestasi biasanya itu dibuka awal dan ditutup awal juga. Nah, selebihnya jalur itu masuk jalur reguler kayak gitu. Waktu saya masuk ke UMP ya, tentunya saya itu belum tahu akreditasinya itu apa. Tapi waktu ingin mendaftar, nah itu tiba-tiba saya dengar dari teman saya bahwa akreditas UMP itu sudah B. Nah, untuk akreditas prodi saya tentunya itu prodi pendidikan matematika itu alhamdulillah sudah B, dan insya Allah kedepannya atau tes akreditas ke depan insya Allah prodi kami sudah A. Kalau bicara soal univ ya, atau bicara soal fakultas di univ, itu yang saya tahu itu kurang lebihnya ada 11. Di univ ada 11 fakultas kayak gitu. Nah, setahu saya itu yang pertama itu fakultas kita, fakultas FKIP. Yang kedua ada fakultas hukum. Yang ketiga ada fakultas kedokteran, farmasi. Terus ada fakultas ekonomi juga. Terus ada fakultas pertanian, agrobisnis, psikologi juga. Ya banyak lah, mungkin kalau disebutkan satu-satu ya takut saya salah menyebutkan ya, tapi yang setahu saya itu ada 11 fakultas kayak gitu. Kalau bicara soal biaya kuliah ya, itu tergantung gelombang sebenarnya. Kalau misalkan biaya di gelombang undangan atau itu bisa sampai gratis jalur undangan, atau jalur prestasi
Itu yang saya tahu itu lebih murah kayak gitu, lebih murah sih, pasti lebih murah. Terus ada biaya reguler. Nah, reguler itu tergantung pada gelombang. Kalau yang pas saya masuk Universitas Muhammadiyah Purwokerto sih, saya kan di Fakultas Keguruan ya, khususnya itu di prodi saya itu saya masuk di gelombang kedua, kalau tidak salah itu 8 juta plus lah, sekian 8 juta sekian kayak gitu. Kalau biaya hidup ya itu sebenarnya tergantung pada individu, tergantung pada tempat juga, tergantung pada kepribadian dari teman-teman. Kalau misalkan kepribadiannya yang biasa saja atau tidak boros ya tidak mahal lah. Kalau sepengetahuan saya itu berdasarkan pengalaman teman-teman saya, biaya hidup di sekitar Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP itu tidak lebih dari 1 juta, bahkan kisaran di 600 sampai 700 ribu rupiah per bulan. Itu sudah makan, sudah bensin, tapi tidak termasuk uang kos ya, karena uang kos di sini juga saya juga kurang paham, karena rata-rata teman saya ngekosnya itu per tahun kayak gitu. Kalau menurut saya itu banyak sekali beasiswa ya, karena walaupun kita fakultas ya, kampus yang swasta ya, tapi di sini kita punya banyak beasiswa. Contohnya kayak beasiswa Bank BI, terus beasiswa yayasan juga Muhammadiyah, terus beasiswa kayak Jarum kemarin sih kalau tidak salah, Jarum ya ada ya, terus Dikti juga ada, terus ya apalagi ya sebenarnya banyak sih kalau misalkan mau ditelusuri gitu. Tapi yang saya tahu sih itu ya. Terus ada beasiswa juga dari luar, kayak kemarin juga ada beasiswa 1 juta cita kalau nggak salah ya. Kalau bicara fasilitas ya di sini, insya Allah UMP atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu sudah lengkap ya. Kita tentunya udah ada gedung untuk kuliah ya. Terus selanjutnya kita ada lab juga ya, khususnya di program studi yang membutuhkan lab. Di prodi saya juga ada lab itu, terus juga ada tempat sekre juga ada tentunya ya untuk setiap program studi pendidikan, untuk program studi. Terus ada audit juga tuh di belakang kita, ada audit kita tercinta. Lalu selanjutnya ada itu yang ada ada gedung baru tuh namanya UMP Tower seperti itu tuh, bisa dilihat ya. Terus ada lapangan juga, kita punya lapangan ya di sini ya. Terus ada parkiran juga, kita di sini lahan parkirnya itu masih banyak, dan insya Allah kita di sini kampusnya itu sudah bisa dibilang kampus hijau lah kayak gitu. Masjid kita punya tentunya ya, kita ini di sini berbasis Islami yaitu Muhammadiyah, tentunya masjid adalah fasilitas utama kita didahulukan. Perpus juga kita sudah terakreditasi A, dan di sini yang mungkin bisa dikatakan yang menarik ya, itu kita punya wifi area teman-teman. Di sini wifi areanya itu enggak cuma 1 ya, tapi ada 3. Tapi di setiap gedung itu insya Allah udah ada wifi-nya. Terus juga ada gazebo juga ya. Ini ada gazebo ya. Terus apalagi ya di sini ya, bisa dilihat sendiri ya, banyak sekali fasilitas yang tidak bisa saya jelaskan, namun di UMP sudah ada seperti itu. Bicara soal wisuda ya di program studi saya tentunya ya, khususnya itu sekitar 4 tahun diusahakan. Itu dari dosen sendiri ada program yaitu wisuda kurang lebih 4 tahun, tidak boleh kurang. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau ya mungkin jauh tahun sebelumnya itu boleh wisuda kurang dari 4 tahun, yaitu banyak dari dosen kita juga alumnus UMP yang lulus 3,5 tahun, namun kebijakan baru tidak boleh wisuda kurang dari 4 tahun. Nah, untuk target wisuda dari program studi kami sendiri 4 tahun, dan biasanya juga 4 tahun insya Allah. Oke, untuk teman-teman ya yang ingin join ke prodi kita ya, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu. Di sini banyak sekali hal yang membuat tidak bisa ditebak ya, karena di sini dimana untuk prodi saya sendiri itu kenyamanan itu sangat terasa ya, kekeluargaan, kebersamaan itu bisa dirasakan lah. Di sini kita pesan-pesannya itu
kita kan di sini matematika ya, jangan takut dengan matematika, karena ya matematika itu tidak sesulit dan tidak seburuk yang diperkirakan, dan insya Allah program studi kita itu banyak misteri, banyak kejutan, dan tentunya banyak kebahagiaan di sini. Untuk teman-teman yang mau join ya sini, alhamdulillah kita alhamdulillah juga, terus ada teman juga. Dan yang untuk join jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.